Waalaikumsalam. Belum ngumpul semua ya? Udah. Mm-mm. Udah, Bu. Udah. Ah, Bukan ngumpul ini yang di kelas belum pada ngumpul. udah, Bu. Segini. Oh, emang cuma segini? Iya. Oh, oke. Yang laki-laki nggak masuk ya? Laki-laki nggak masuk, ada turnamennya. Ada apa? Turnamen. Ada apa? Maaf, nggak dengar. Ada turnamen, Ibu. Oh, turnamen. Oke. Kalau yang di Jatisari udah Sama. komplit. Ada, Bu. Oke. Alhamdulillah, kita mulai saja ya. Turnamen apa kalau boleh tahu? Main layang-layang, Bu. Layang-layang ada turnamennya. Ada, Bu. Oh, oke. Dapat apa? Apa dari mana itu turnamennya? Dari kelurahan, dari apa 17-an? Tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Hmm. Baru tahu ada turnamen layang-layang ya. Oke, kita langsung saja. Pulpen mana? Mana? Ini. I'm sorry, Ben. I'm sorry, Robin. Kami ini tutup semua. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke minggu ketiga ya. eh Ya, sebelumnya minggu lalu kan Ibu bilang buat ngumpulin tugas yang tugas pertama. Nah, Ibu mau ini aja mau memastikan kemarin itu Ibu udah terima kalau dari yang Marga Mulia itu kan udah satu file ya keseluruhan, tinggal Fahmi yang Ibu belum terima. Terus kalau yang Jatisari sampai saat ini Ibu tuh belum terima yang tertulis di sini. Nah, itu memang udah sempat dikumpulin atau belum ya? Waktu itu dikirim ke siapa ya? Kalau boleh tolong difoto lagi sekarang. Soalnya Ibu nggak terima, mungkin entah kececer di mana atau siapa yang pegang Ibu juga nggak tahu. Jadi tolong yang namanya di sini yang tertulis belum ya. Novi, Amira, apa Raffi, Novi, Amira, Adli, Ujang, Kika, Yanti, Aisyah. Tolong sekarang difoto, terus dikirimkan ke WA Ibu ya. Iya. Hmm. Berani sama? Ibu, Iya, kenapa? kenapa Rahma enggak, Ibu? Itu nilai tambahan sama Ibu. Rahma kan sudah minggu ke-1. Gimana? Kosong. Ibu, tinggal ngomong. Kenapa? Ini masih itu nilai tambahan loh. Ibu kenapa enggak ada nilai tambahan punya saya? Dari Yang ini oh ya, ini yang sudah ini ada tambah plus 10 ketika ngumpulinnya tepat waktu. Nah, kemarin dulu itu yang Ibu catat yang namanya tersebut di sini emang ada siapa lagi yang udah ya? Ibu, Abi Jatisari, nah itu. Sama. Mak, Ibu, Mak. Air Rahma. Jolot anjir. Bukan aku. Ya tuh besok itu loh. Gimana? Maaf, nggak dengar nih. Suaranya agak gemak ya. Maaf. Gimana? Coba satu-satu yang ngomong. Gimana? Ibu nilai tambahannya punya aku mana? Berusaha. Aku tuh siapa ya? Maaf, sebutin namanya dulu. Rahma, Ibu dari Jatisari. Rahma ini ya? Ya. Rahma itu ngumpulin pas di minggu pertama ya? Bareng Imas. Bareng Imas, oke. Jadi ini ada tambahan.
Jadi kemarin itu nama-namanya kan suaranya nggak jelas. Yang Ibu catat itu Citra, Kayla, Imam, Dodi, Imas. Makanya ini belum tertulis di sini. Oke, berarti ada lagi nggak yang kemarin dulu ada tambahan? Jadi ini ada penilaian tambahan ya buat yang ngumpulin di awal. Anu wawancara kan? Ibu tugas apa? Tugasnya yang ini nih, yang eksplorasi. Ingat nggak yang pertama kali banget? Ya Bu. Ingat Bu. Nah, jadi Ibu ingetin kemarin itu kan kita di minggu kedua kan Ibu catat nih siapa yang udah ngumpulin siapa yang belum. Nah, yang pas di hari pertama itu kan memang ada apa namanya? Ada yang sudah bikin tapi kan belum apa namanya? Belum ditulis secara tertulis tapi Ibu udah catat waktu itu. Pokoknya di hari itu siapa yang udah ngerjain kan disebutin tuh nama-namanya. Nah, itu Ibu beri tambahan nilai. Kemudian di minggu kedua, sekarang minggu keempat ya. Di minggu keduanya, minggu ketiganya Ibu minta tolong dikumpulin secara tertulis gitu. Nah, sampai yang sudah tertulis ini Ibu udah catat ini semua. Nah, sampai di minggu keempat, ternyata Ibu belum terima yang nama yang tersebut di sini. Nah, makanya Ibu mau minta tolong buat yang merasa sudah membuat dan memang sudah ada hasilnya, cuma Ibu belum terima, difoto ulang, kemudian dikirimkan ke WA Ibu. Ya, jelas ya? Orang tinggal dari asing sih. Mm-mm. Coba deh di bisa difoto sekarang biar jelas. Ibu pas tugas itu duit baru belum masuk. Gimana? Belum masuk waktu tugas itu. Belum masuk. Ya, kita maksudnya belum sekolah. Belum tahu tugasnya maksudnya. Apa belum masuk? Belum gimana nih maksudnya? Belum masuk sekolah. Oh, belum masuk itu siapa gini? Gini deh, saya sebutin. Ini kan udah masuk ke saya ya. Termasuk ini udah nggak ada lagi kan penilaian plusnya nih udah benar semua ya. Yang ngumpulin di awal udah benar. Oke, nah sekarang satu-satu deh saya sebutin. Ini Raffi nggak masuk ya berarti ya. Novi coba. Novi mana Novi? Ya, Novi gimana? Tugasnya udah ada? Udah dikirim. Oh, dikirim ini ya, di foto ya. Ya. Oke. Nah, kemudian Amira. Udah di WA ke Ibu. WA ya. Oke. Sekarang Adli juga nggak masuk ya. Ujang nggak masuk. Cika? Ada ya? Ada. Siapa Ujang ada ya? Ada. Sorry, yang ada siapa? Ujang. Ujang. Oke, Ujang bisa difoto ya. Ya. Oke. Cika? Amir. Ya, tolong difoto juga. Oke, terus Yanti yang baru. Yanti udah tahu tugasnya belum? Belum. Oke, Aisyah juga belum ya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti penyusul. Ini Ibu Fahri, Ibu. siapa? Fahmi. Fahri. Siapa? Fahmi. Fahri. Fahri. Ada lagi namanya Fahri. Ya. Oh, oke. Udah bikin juga tugasnya? Belum. Ini baru ya? Ya. Oh, oke, menyusul. Oke, maaf ya buat salah komunikasinya mungkin karena juga kemarin kurang jelas suaranya pas yang di awal. Cuma dari sini Ibu minta tolong dikirimin sehingga nanti kita bisa bahas bareng-bareng kalau sudah terkumpul semua juga. Oke. Dari sini udah ya. Oke.
Untuk selanjutnya Ibu setiap awal Ibu mau absen dulu juga supaya tahu mana yang nggak hadir sehingga kalau ada tugas atau ada yang ketinggalan materi gitu Ibu lebih jelas gitu ya. Oke, Ibu absen ya. Imam? Gak ada. Imam nggak ada ya. Ini cowoknya nggak ada semua. Oh, di Marga Mulia nggak ada semua ya. Doni nggak ada. Gak ada. Fahmi, Badrun, Kaila, Biar Kaila hadir. Novi, Hadir. Citra, hadir, Bu. Nita. Hadir. Ini Ibu ada murid baru, Bu. Oh, siapa namanya? Feby. Feby. Ya, Bu. Feby. Dari Marga Mulia udah ya? Udah. Oke, kita ke Jatisari. Novi, Hadir, Bu. Amira, Hadir. Astri, Hadir. Rahma, Hadir. Siska, Izin. Jin, Sakit. Cika, Hadir. Tahrul, Hadir. Adli, Apa? Oh, izin, Bu, izin. Izin kemana? Siapa kata izin? Ya, aku. Turnamen. Oh, turnamen. Poli. Poli, Oh, ya. Raffi, Izin turnamen deui, Bu. Sama. oh, Bakal gandengnya. Baik lah. Imas, Hadir. Vina, Vina ada? Hadir. Suaranya nggak kedengeran ya, maaf. Ujang, Kejaman, Bu. hah? Kejaman. WC. Kamar mandi. Oh, oke. Yanti, Ada. Cantik. Aisyah, Hadir. Aisyah. Fahri, Ibu satu lagi, Ibu. Fahri. Fahri ya, maaf. 15. Fahri. Kejaman, Bu. WC. Kamar mandi. Oke, berarti yang nggak hadir ada 3 ya. Iya. Kejaman. Oke. Kalau Marga Mulia 1, 2, 3, 4 orang. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk tugas yang 2 itu Ibu baru terima kasih ya yang udah mengumpulkan itu Astri dan Vina. Nah, ini kita nanti sedikit diskusi lagi sambil kita nanti bahas-bahas juga ya. Tapi seperti yang Ibu juga bilang, buat yang udah berusaha mengumpulkan itu akan Ibu beri nilai lebih. Jadi ada nilai tambahan untuk nilai usaha gitu. Ya. Kalau sementara ini buat yang belum ngumpulin tugas ada kesulitan nggak? Ada. Bisa. Nah, yang bilang ada bisa dijelasin nggak kesulitannya apa? Ibu, ini tuh dijelasin secara rinci semuanya. Apa disingkat? Kalau disingkat gimana, Bu? Oke. Ya, nanti Ibu jelasin ya. Terus siapa lagi? Ada yang bingung? Ada. Ya, gimana? Coba tolong disampaikan kebingungannya apa? Tadi yang bilang apa namanya? Ada kesulitan siapa?
Ada Bu. Iya, siapa? Coba tolong disampaikan supaya juga lebih jelas buat teman-teman yang lain juga. Kesulitannya di mana? Tadi siapa yang ini yang bilang laki-laki barusan ya? Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, tapi berarti belum ngumpulin tugasnya. Kenapa nih? Udah Nah, belum selesai atau masih selesai Bu. selesai? Oke ya. Nanti kita rencananya Ibu mau selesaikan di hari ini ya, sambil kita kerjakan bersama. Oke. Nah, ingat nggak atau minggu lalu Ibu sempat bilang juga wirausaha muda ya, kemarin minggu lalu kan Gak apa-apa kita dong, gak apa-apa. nonton wirausaha muda yang pertanian juga. Nah, Ibu sempat bilang kalau di awal sekali kalian sempat ngasih tahu kira-kira kalian mau jadi wirausahawan apa gitu, dan Ibu juga sudah catat beberapa hampir semua yang memang sudah menuliskan, kecuali yang baru-baru masuk ya. Nah, setelah belajar beberapa minggu, kalian udah lebih memahamin kira-kira wirausaha itu yang dilakukan seperti apa, dan yang diharapkan itu kalian menuliskan wirausaha yang memang apa yang kira-kira bisa kalian lakukan. Jadi bukan yang benar-benar mengawang yang sepertinya masih sangat jauh gitu. Seperti kemarin kan kayak ada tertulis, oh mau jadi tambang emas gitu. Nah, untuk menuju menjadi pengusaha tambang emas itu sendiri kan, entah lahannya kalian juga tidak ada mungkin gitu, aksesnya kemana, segala macam. Nah, itu kan sesuatu yang sangat jauh gitu dari kemungkinan dalam menjalankannya. Nah, minggu lalu Ibu meminta kalian untuk memikirkan ulang, tapi ini kita akan jadikan sebagai proyek diri atau proyek personal ya. Jadi ini kita akan menjalankan ini sebagai tugas, tapi tugasnya itu jangka panjang gitu. Jadi ini sebagai simulasi pencerminan, misalnya kalian memang benar-benar menjalankan menjadi seorang wirausahawan, sehingga kalian beneran bisa merintis apa yang kira-kira bisa kalian mulai dari saat ini gitu. Walaupun cita-cita kalian mungkin ada yang jadi dokter, ada yang pemain bola atau yang lainnya, cuma di kelas ini Ibu berharap kita melakukan simulasi seperti aslinya, sehingga kalian apa yang kalian pelajarin tuh benar-benar sebagai uji coba praktek yang real gitu. Jadi kalian beneran setelah kalian menyelesaikan sekolah pun ini bisa kalian jalankan gitu. Jadi punya manfaat yang lebih gitu ya. Jadi dari sini coba tunjuk tangan yang udah merevisi proyek wirausahawannya, ada? Coba tunjuk tangan. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum, Ibu mau sedikit mengulang. Jadi kalian coba tuliskan atau pikirkan ya. Jadi renungkan kira-kira mulai dari sekarang kalian hayati lagi. Kira-kira wirausaha apa sih yang mungkin bisa kalian jalankan? Di sini Ibu tulis sebagai wirausahawan muda. Kenapa? Karena di umur yang muda pun, di umur belasan tahun, kalian sangat-sangat dimungkinkan untuk menjadi seorang wirausahawan. Kalau kalian juga sering lihat di internet, atau juga apa yang udah Ibu sharing ya, itu dari setelah lulus SMK, mereka udah langsung terjun menjadi seorang wirausahawan. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kita benar-benar dari mulai kalian belajar wirausaha,
kalian melakukan simulasi yang seperti aslinya. Ya, ini yang Ibu harapkan kalian bisa melakukan simulasi yang real. Jadi, ini sambil jalan ya. Coba di buku kalian tulis proyek diri ini. Ya, kalian tulis. Kemudian di sini kemarin dulu Ibu juga udah sharing kenapa yang ditanya itu juga apa sih yang kamu suka? Terus kemudian juga apa sih yang jadi kebiasaan kamu? Nah, kenapa? Karena dengan dua hal itu digabung menjadi satu, itu akan membuat kalian jadi lebih punya semangat dalam menjalankannya. Ya, jadi berapa minggu yang lalu kan kalian juga udah sebutin ya, ada yang punya keahlian memasak gitu ya, atau ada yang punya kesukaan main game gitu. Bisa jadi itu digabungkan untuk menjadi potensi buat di dalam diri kamu gitu. Tapi bukan berarti hanya itu ya. Kalian bisa gali lagi atau bisa jadi apa yang jadi potensi kamu belum terungkap gitu sampai sekarang. Nah, di sini untuk mencarinya kalian bisa melihat potensi itu apa yang dibutuhkan orang lain ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya nih wirausahawannya seperti apa, kalian harus melihat apa yang dibutuhkan orang lain dulu gitu. Sehingga apa yang udah kalian buat itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada supply itu kalian membuat sesuatu dan ada demand. Demand tuh bahasa Inggris artinya permintaan. Jadi ada yang dibutuhkan, ada yang menyuplai. Nah, itu kuncinya dalam ilmu ekonomi. Ada supply dan demand, permintaan dan yang memberi barangnya. Gitu. Jadi dasarnya sekali tuh untuk berwirausaha itu. Ya. Nah, Ibu sedikit sekilas akan ke materi kreativitas. Di sini kira-kira ada yang udah pernah belajar belum tentang kreativitas? Belum ya. Oke, di sini Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kalian menilai diri sendiri kreatif nggak? Kreatif, lumayan Bu. Lumayan. Oke, bagus. Optimis ya. Ya. Jadi kreativitas itu memang agak unik ya. Dia memang hampir tidak pernah diajarkan mungkin di sekolah-sekolah secara langsung. Tapi sebenarnya ini sangat-sangat penting buat segala fungsi kehidupan. Ya, Ibu sekilas cerita dulu tentang kreativitas. Kira-kira kalau manusia nggak kreatif, hidupnya susah nggak? Bisa. Ya, oke. Jadi kreativitas itu fungsinya adalah yang pertama adalah untuk memecahkan masalah. Ya, jadi misalnya orang dulu belum punya kendaraan, terus sepanjang hari dia misalnya harus membawa barang berat sekali gitu. Nah, tanpa adanya kreativitas, dia akan benar-benar hidup yang tidak berkembang, akan kayak seperti itu aja. Tapi dengan pemikirannya dia yang kreatif, misalnya dia harus membawa batu sangat besar dan sangat banyak dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dia ingin membangun sesuatu. Nah, tanpa adanya kreativitas, dia hanya mengangkut barang itu terus-menerus mungkin dengan tenaga yang sangat besar. Tapi kalau dia berpikir, dia punya kreativitas, dia bisa menciptakan hal yang untuk lebih mudah. Gitu. Contohnya dengan dia membuat roda. Ya, dia membuat seperti gerobak sehingga dia tidak harus satu persatu. Nah, itu
fungsinya kreativitas. Ya. Nah, menurut kamu orang Indonesia kreatif apa enggak? Ya. Kurang kreatif. Hah? Kreatif. Kreatif ya. Terserah. Nah, jadi kalau dilihat dari kesehariannya, orang Indonesia itu sebetulnya sangat-sangat kreatif gitu, tanpa mereka belajar di sekolah. Tapi biasanya kreativitas itu bertumbuh dari kemampuan dia karena dia kebutuhan sesuatu, kepepet. Jadi kayak misalnya zaman dulu ada namanya profesi ojek payung. Pernah tahu nggak ojek payung? Tahu. Nah, itu kan juga sesuatu eh, usaha yang dilakukan karena sesuatu itu kreativitas itu muncul gitu. Itu pekerjaan yang tidak ada dibikin ada karena ada kebutuhan. Nah, jadi disinilah fungsinya kreativitas. Gimana kamu dari seorang wirausaha itu juga harus berpikir yang kreatif, ya. Jadi di sini kuncinya salah satunya ini yang bisa kalian pelajarin. Jadi untuk membuat suatu usaha itu kalian melihat dari problemnya dulu. Jadi kalian tadi kan untuk menemukan em, project untuk diri kalian sendiri, kalian temuin dulu ada problem apa yang dibutuhkan orang, ya. Misalnya, ini contoh gampang aja ya, yang sekepikirannya ada orang yang berjerawat, gitu ya. Jadi dia butuh apa yang dibutuhkan? Berarti obat jerawat. Nah, bagaimana seorang wirausaha melihat peluang seperti itu, gitu. Jadi mungkin dia karena dia mungkin punya keahlian apa namanya meracik ya, mungkin dia punya resep turunan dari neneknya untuk supaya kulitnya itu halus, dia dia pelajarin resep turun temurun ini, terus dia bikin, dia coba, ternyata itu berhasil dan dia jual gitu ya. Jadi kalian untuk tadi mencari kira-kira wirausahawan apa, kalian mulai dari ngelis problem-problem yang ada yang bisa kalian jadikan peluang. Problem itu muncul dari kebutuhan orang. Ya, dari kebutuhan orang, kalian ada ide usahanya, kemudian kalian bikin produknya untuk dijadikan peluang. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi rumusannya udah cukup jelas. Kalian nggak harus apa ya. Jadi ada patokannya untuk dari mana kalian memulai. Tadi kan kalian ada kesukaan, ada kemampuan. Nah, misalnya tadi kesukaan memasak, kira-kira di luar sana ada problem apa? Oh, di luar sana ada problem orang mungkin tidak sempat memasak sarapan gitu. Jadi kalian membuat makanan untuk sarapan orang-orang yang tidak sempat gitu. Jadi itu peluang. Dan di mana lokasinya? Kalian cari tempat yang strategis yang kira-kira dibutuhkan orang yang butuh makanan yang tidak sempat memasak gitu. Ya, jadi kita sambil jalan, ini project yang akan panjang karena sepanjang nanti di kelas ibu, nanti kita akan berprogres terus dengan kalian akan punya wirausaha yang simulasi yang akan kalian jalankan. Nah, di sini juga akan ditulis kenapa memilih bidang itu. Fungsinya supaya kalian benar-benar yakin bahwa wirausaha yang sudah kalian pilih ini benar-benar berpotensi untuk dijadikan usaha, dijadikan peluang yang memang bisa kalian kembangkan secara kemampuan kalian, secara kebutuhan orang gitu. Ya, jadi nanti kita akan evaluasi. Dari sini cukup jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Nah, oke. Untuk lebih jelas lagi, Ibu kasih contoh. Nah, ini contohnya ya. Misalnya, siapa? Misalnya namanya Ani gitu. Dia
mencoba memilih menjadi wirausaha budidaya umbi Garut. Di sini ada yang tahu umbi Garut nggak? Tahu. 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 Tahu ya? Yang belum tahu siapa, tunjuk tangan. Belum tahu. Belum. Oke. Jadi umbi Garut kalau yang pengetahuan Ibu itu namanya nama lainnya ubi arairut ya. Namanya Garut atau arairut itu sebetulnya hanya nama. Jadi bukan berasal dari daerah Garut. Nah, karena Ibu juga punya sakit mah ya, problem di masalah lambung, jadi Ibu tahu dan suka mengkonsumsi ini. Dan ini ada kesulitan untuk mencari produk ini di wilayah Jakarta. Ya, di pasar maupun sampai supermarket. Ini umbi itu sangat susah didapat. Nah, itu yang tadi kalian bisa jadikan contoh problem yang ada, ya. Jadi Ibu sebagai konsumen yang membutuhkan umbi Garut itu kesulitan mendapatkan bahan pangan ini. Padahal bahan pangan ini bisa untuk kesehatan lambung. Nah, jadi misalnya nih ada salah satu dari kalian memilih budidaya umbi Garut. Nah, di sini contohnya kenapa saya pilih bidang tersebut? Karena yang pertama, saya suka bercocok tanam dan punya pengetahuan dasar tentang pertanian. Ini sangat relevan ya, karena kan kalian di belajar pertanian ya, benar nggak? Ya. Oke. Nah, di situ selanjutnya kan kita tadi belajar mengenai problem dan solusinya. Jadi, kita lihat dari problemnya dulu yang ada, banyak orang-orang yang punya masalah lambung, seperti juga Ibu gitu ya. Nah, ubi Garut ini banyak dicari untuk penderita yang punya masalah lambung. Nah, sehingga bisnis budidaya ubi Garut ini bisa berkembang karena masih jarang dan saingnya belum banyak. Gitu ya. Jadi di sini kalian bisa menggabungkan antara kemampuan, yaitu kalian belajar bercocok tanam, juga sebagai SMK pertanian ya, kalian di situ harusnya bisa bertanya dan menambah ilmu tentang pertanian. Kemudian kalian juga mungkin di situ ada keinginannya karena kalian ngerasa, oh ya karena saya bisa nih melakukan usaha ini dengan dan ada kesempatannya bahwa di sini adalah kalian lihat peluangnya yang besar, itu merupakan sebuah kesempatan, kalian ambil kesempatan itu gitu, dan kalian bisa mulai pelajarin dari mulai pertama kalinya bagaimana cara menanamnya ya. Jadi ini hanya salah satu contoh untuk memudahkan dan untuk membuat apa yang kalian usahakan itu tepat sasaran dan juga berguna dan udah langsung jelas kalian akan menjual ini kemana, potensinya jelas gitu, pasarnya ada gitu. Jadi wirausaha itu harus berpikir visinya tuh harus lebih jauh, bukan sekedar oh saya mau berjualan ini udah, enggak seperti itu, tapi harus tahu problemnya dan menjawab problem itu. Disitulah ilmunya si wirausaha. Nah, oke, contoh kedua. Misalnya untuk menjadi seorang wirausaha furnitur kayu, ya. Waktu berapa minggu yang lalu Ibu dengar beberapa yang menyebutkan potensi di daerah kalian itu adalah kayu jati, benar nggak? Oke, ya dari sini Ibu membayangkan untuk menjadi contoh kalian bisa sangat bisa melakukan wirausaha dengan furnitur kayu jati ini. Kenapa saya pilih bidang ini? Ini kenapa Ibu kasih contoh karena Ibu lihat sesuatu yang harusnya kalian yang lebih mudah dibanding yang kemarin ada yang mau jadi tambang emas tadi gitu, Kak. Kecuali memang di daerah kalian ada tambang emas gitu. Nah, itu kan sangat sulit ya. Tapi kalau di sini memang ada
potensinya adalah kayu jati, kenapa nggak itu yang diambil gitu. Jadi di sini kenapa saya pilih bidang ini, ceritanya adalah banyak pengrajin kayu jati di wilayah saya tinggal. Dan dari sini mungkin kalian belum punya kemampuan untuk membuat desain, tapi kalian ada kesukaan dan keinginan untuk belajar. Jadi saya tertarik belajar desain produk dari bisnis furnitur ini, ya. Nah, ketemulah problem solusinya. Problemnya adalah banyak furnitur yang bagus, desain yang bagus di luar sana, tapi kualitasnya rendah. Ya, jadi kalau zaman sekarang tuh banyak banget. Kalau kalian lihat di marketplace, di Shopee atau di Tokopedia, memang itu murah dan terjangkau gitu. Tapi untuk orang-orang yang misalnya daerahnya banjir gitu, ketika kena air, si rak itu langsung ambiar, rusak gitu. Jadi kita malah boros ketika kita beli yang murahan. Nah, sedangkan furnitur jati itu juga punya problem rata-rata desainnya itu kuno. Ya, jadi kan kayak yang bener-bener zaman dulu tuh mungkin masih desainnya kayak gitu-gitu aja gitu, nggak berkembang. Sedangkan untuk yang zaman sekarang banyak orang suka yang modern desainnya, yang minimalis gitu ya, tapi dengan kualitas yang baik gitu. Jadi ini sangat mungkin dengan kalian bisa melakukan usaha wirausaha furnitur kayu jati ini. Ya. Nah, dari sini nantinya ini belum komplit ya, cuma kurang lebih berupa contoh. Jadi misalnya tadi usaha, jadi nanti di breakdown. Kita kemarin udah belajar, kita ketika sudah punya ide, kita masuk ke dalam tahap memulai. Nah, di situ contohnya ide usaha budidaya umbi Garut. Ya, itu usahanya, jadi kayak perkebunannya. Produknya apa? Umbi Garut. Nah, terus kita melakukan riset pasar. Jadi, di sini untuk memastikan apa yang kita usahakan itu benar-benar tepat. Ya, mulai dari problemnya tadi ya, dengan banyaknya permintaan, demand tadi gitu ya. Terus banyaknya adanya peluang juga. Karena tadi kalau di wilayah Ibu di Jakarta jarang sekali yang menjual umbi Garut. Ibu mau nanya dulu, kalau di daerah kalian ada nggak yang jual? Gak ada, Bu. Nggak ada. Gak ada. Di sini Nah, gak ada. Nah, itu kan juga sebetulnya sebuah peluang gitu ya. Jadi dari situ kalian bisa berbisnis berjualan ubi Garut, membuat perkebunan ubi Garut karena memang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian ada potensi yang menarik juga yang mungkin secara tidak sengaja bisa jadi potensi, yaitu namanya sendiri adalah Garut. Padahal bukan berarti daerah itu berasal dari daerah Garut, tapi karena kalian juga tinggal di daerah Garut, jadi menguntungkan kalian seolah-olah ubi ini memang punya potensi besar dan ketika berada di daerah kalian itu namanya tuh punya konotasi yang sama. Jadi mudah orang mencari ubi Garut di daerah Garut gitu. Jadi kalian bisa mengembangkan ini seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya sehingga seperti yang kemarin minggu lalu Ibu lihat di video yang petani cabai, bagaimana bisa memperluas usaha ini sebesar mungkin sampai bahkan mengekspor gitu ya. Jadi keluasan potensinya ini yang perlu kalian pertimbangkan lebih matang ya. Jadi nanti sampai juga kalian akan meriset setelah misalnya kalian berusaha bisnis ini, kebutuhan pasarnya itu seberapa besar. Kalian mungkin bisa meriset ke pasar induk, mungkin juga kalian bisa datangi pengepul. Di sini ada yang ada yang nggak tahu pengepul apa nggak? Tidak. Udah tahu. Tahu ya, udah tahu pengepul ya. Pengepul itu orang yang mengumpulkan
mengumpulkan bahan-bahannya untuk dijual kembali. Jadi dia mengambil dari petani, mengambil dari dasar tangan pertama. Nah, di situ bisa disurvei untuk kebutuhannya pengepul itu mungkin berapa banyak gitu ya. Nah, dari riset pasar tadi, ini nanti sambil jalan kita bisa bikin bareng-bareng ya, dan kita bisa saling diskusi, konsultasi. Kemudian di perencanaan. Nah, di perencanaan ini sangat penting juga gimana kalian memulainya. Karena kalau tanpa perencanaan akan ambiar semua gitu. Karena kan kayak pasti kalian butuh bahan apa sih yang dibutuhkan pertama, modalnya berapa banyak. Kemudian setelah jadi barangnya, misalnya membuat sebuah kerajinan, ya, itu mau diapain, didistribusikannya kemana, itu semua butuh perencanaan. Kemudian nanti di akhirnya kalian akan melis sumber daya, karena wirausaha sangat mungkin dilakukan sendiri, tapi bukan berarti kalian harus bersusah payah sendiri sampai ini stuck, nggak bisa jalan. Itu juga salah. Kalian itu sebagai wirausahawan justru yang keunggulannya seorang wirausahawan itu mengumpulkan orang-orang yang berpunya potensi yang sesuai kebutuhannya masing-masing. Kalau di sini kalian tidak sanggup melakukan pembibitan atau benar-benar berkebun seorang diri, kalian membutuhkan tim. Nah, di sini kalian bisa bekerja sama dan menjajaki orang yang menjadi rekan kerja. Jadi, misalnya Bapak petaninya, kalian untuk jadikan sebagai rekan kerja. Sedangkan seorang wirausahawan itulah yang menjadi ownernya, yang memiliki usaha itu. Nggak harus menjadi seorang petaninya, tapi dia bisa meng-hire, dia bisa menyewa ya, menggaji atau menjadi rekanan orang yang sesuai keahliannya masing-masing, which is itu seorang petaninya misalnya. Itu atau seorang tukang kayunya kalau memang kalian nggak bisa belum bisa nukang gitu. Jadi di sini bukan untuk bekerja sendiri, enggak. Itu pemahaman yang salah ya. Seorang wirausahawan itu harus berkembang dan tujuannya itu malah bikin tim, mendapatkan atau membuat lapangan kerja yang luas. Itu seorang wirausahawan. Nah, ini contoh yang kedua, misalnya tadi dengan usaha kayu jati. Nah, usahanya itu sendiri adalah pembuatan furniturnya. Nah, produknya yang dihasilkan ya produk furniturnya. Jadi seperti meja, kursi, misalnya meja rias, lemari, sampai nanti semakin berkembang bisa jadi dipan, bisa jadi yang lain-lain gitu ya. Tapi dari ide awal kalian bikin yang paling kira-kira paling mudah dan memang itu menjadi keunggulannya duluan. Kemudian kembali lagi masuk ke fase riset pasar. Jadi secara umum ini kita lihat lagi problemnya apa. Ternyata di luaran sana kalian udah browsing, kalian lihat-lihat segala macam. Oh, furnitur kayu jati ada mungkin kuat, tapi modelnya sangat kuno misalnya. Jadi saya mau membuat desain dengan model yang modern gitu. Jadi di sini sebagai peluang kalian bisa datang ke tukang kayu dengan memberikan model yang modern tadi. Kalian bisa browsing, kalian bisa cari ya ide-idenya yang menarik gitu ya di internet. Kemudian kalian produksi si desain kayu jati, furnitur jati yang modern tadi. Nah, kalau ini karena di sebuah produk, jadi dengan perencanaannya kalian mempelajari dulu nih bagaimana membuat desainnya. Bisa mulai dari riset-riset barang-barang seperti apa yang kira-kira disukai oleh pasar gitu. Yang modern-modern itu seperti apa sih? Yang laku seperti apa gitu. Jadi kalian pelajarin. Kemudian juga mulai memproduksi contoh furniturnya.
Kemudian juga yang pasti harus ada adalah kira-kira menghitung modal usahanya untuk di awal kira-kira butuh berapa. Nah, yang dalam perencanaannya setelah ada barangnya atau perencanaan pengadaan barang ini sudah jadi, kalian harus pikirin ini mau dipasarkan kemana? Apakah sudah ada toko atau supplier yang bukan supplier ya, apa namanya? Ya toko atau gudang gitu yang akan menampung produk kamu. Jadi dibeli gitu ya. Bisa secara bisnis ini ada dua jenis. Ada yang namanya B2B. B2B itu tulisannya. Ada yang udah tahu, udah pernah dengar belum B2B? Belum. Oke, ini kita sambil belajar bisnis ya. Ada yang namanya B2B dan ada yang namanya B2C. Ini bahasa Inggris ya. B2B itu artinya adalah business to business. Maksudnya adalah kalian sebagai seorang pebisnis, kalian menyediakan, memasok barang itu kepada pebisnis yang lain. Jadi bisnis ke bisnis. Ya, jadi contohnya, misalnya tadi kalian punya furniture kayu jati, sebagai kalian adalah seorang suppliernya, supplier tuh adalah penyuplai itu apa ya? Bahasa Indonesianya yang mengadakan gitu ya, yang memiliki awalnya tuh penyuplai gitu. Nah, kalian yang punya barang awalnya ini, kemudian kalian dibeli oleh seorang pedagang atau pebisnis, misalnya di Jakarta, untuk dijual lagi kepada konsumen. Nah, itu nama istilahnya B2B. Jadi tidak langsung ke konsumennya, tapi barang kalian dibeli oleh si pedagang lainnya. Itu yang namanya bisnis B2B. Ya. Nah, sedangkan ada jenis kedua, itu yang namanya B2C, business to consumer. Jadi, artinya bisnis kalian langsung dijual ke konsumennya. Contohnya, kalian membuat produk ini, kalian jual di Tokopedia misalnya ya, di marketplace. Kemudian, saya sebagai konsumen ngeliat dan butuh barang itu, saya langsung beli dan saya gunakan. Nah, itu adalah bisnis yang langsung dibeli oleh konsumennya. Nah, cukup jelas ya sampai sini ya? Ya. Jelas ya. Nah, jadi bisnis melakukan usaha, transaksi usaha itu ada dua jenis. Bisnis to bisnis sama bisnis to konsumen. Seperti yang namanya tadi perkebunan, hampir rata-rata adalah B2B. Karena yang ngebeli itu juga pedagang lain. Jadi kalian adalah petaninya, yang ngebeli adalah pedagang di pasar. Gitu. Jadi itu penjualannya tidak langsung ke konsumen. Nah, tadi Ibu lanjut dulu juga ya. Jadi sekali lagi kalian tidak harus benar-benar semuanya bisa. Belum tentu seorang wirausahawan furnitur kayu jati kalian beneran bisa membuat lemari. Belum tentu, enggak, dan tidak harus. Tapi yang diperlukan adalah kalian tahu potensinya dan kalian bisa menjual barang itu. Ya. Jadi kalian harus justru bagaimana kalian memanage, mengatur ya, mengelola sumber dayanya. Jadi di sini kalian udah punya ide usahanya, kalian mengelola. Oh, ada tukang kayunya. Gitu. Mungkin ada tukang finishingnya yang ngecat atau itu semua jadi satu gitu, satu orang kalian jadikan rekanan. Nah, si tukang kayu ini belum tentu dia bisa berbisnis, tapi dia hanya punya keahlian membuat furnitur. Ya nggak apa-apa, memang itu keahliannya. Nah, fungsinya kalian adalah menjadi pebisnisnya itu sendiri. Kalian pesan furniturnya dari
tukang kayu ini, kemudian kalian kemas, desain tadi kalian, yang punya desain adalah kalian, kemudian kalian yang menjual ini ke pasar. Gitu ya. Jadi seorang wirausahawan itu sendiri menjadi yang memiliki keputusan untuk mau diapakan barang ini gitu, dan punya keputusan untuk mencari supplier atau yang orang yang memproduksi barang yang saya inginkan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi, oh iya, Ibu udah memeriksa tugas-tugas yang udah masuk kemarin. Terima kasih juga buat usahanya. Banyak sekali yang udah bagus-bagus ya. Ibu udah baca yang mendetil, bahkan Ibu tadinya belum sampai ke tahap itu, tapi ternyata kalian udah bikin sampai ada perincian harga, sampai ada bahan-bahan. Contohnya misalnya ada yang bikin usaha bakso gitu misalnya ya. Nah, itu udah ada bikin gerobaknya, bagaimana cara bikinnya. Nah, itu membuat Ibu jadi tahu, oh ternyata kalian udah memahamin sampai sejauh ini. Ya, jadi, Bu. oh ya mie ayam, sorry. Nah, justru di situ pentingnya. Kita di sini kan jadi tahu ya, kalian udah sejauh mana nih memahamin cara berbisnis. Nah, jadi kalau kalian udah sampai di tahap itu, mungkin, tapi di sini kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin belum terlalu tahu atau ada yang tahu. Nah, jadi di sini saatnya kita berdiskusi. Nah, yang justru Ibu pengen kasih masukan, itu yang kalian bikin itu udah sangat baik gitu. Cuma ada bedanya antara kalian menjadi seorang pengusaha atau berbisnis mie ayam dan menjadi wirausaha. Wirausaha mie ayam. Nah, di sini Ibu pengen tahu pemahaman kamu. Di sini yang bikin itu siapa? Gerobak mie ayam tadi siapa? Aku, Bu. Siapa? Dia, Bu. Ya, oke. Namanya siapa tadi? Kaila. Kaila, oke. Coba Kaila, sekarang coba jelaskan kira-kira perbedaannya apa antara pedagang mie ayam dan wirausaha berwirausaha mie ayam. Tahu nggak kira-kira? Bedanya agak tipis sekali, tapi ini yang justru akan kita pelajarin karena di sini Ibu kepengen kalian benar-benar paham sekali untuk menjadi seorang wirausahawan, bukan sekedar menjadi pedagang mie ayam. Yang mana sebetulnya ya nggak apa-apa juga. Cuma di sini kan kita belajar wirausaha ya. Iya. Oke. Bisa nggak? Kira-kira Kaila ada kepikiran nggak? Kira-kira apa? Enggak, Bu. Enggak ya. Oke, sekarang kalau teman-temannya yang lain kira-kira bisa bantu nggak? Enggak. Citra, Belum. Bu bisa bantu. Itu bocor, itu bocor. Kenapa? Hujan? Ini, Bu. Iya, Bu, hujan besar, Bu, di sini, Bu. Oh, ya ampun. Bocor. Ya, coba Iya. beres. Baru kan teman sana. Ember ada di WC, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil ini ya. Tapi nggak apa-apa kan bocornya? Aman? Aman, Bu, aman. Oke, kita sambil terusin ya. Ya, Iya. jadi gini. Ini coba disimak baik-baik ya. Kalau menjadi seorang pedagang mie ayam, itu kalian sudah bisa Udah. ya. Kalau lihat dari yang kalian tulis di sini nanti mungkin insya Allah minggu depan ya kita bahas satu-satu ya ininya ya, materi tugas-tugasnya. Nah, cuma Iya, Bu. bedanya untuk menjadi seorang wirausahawan itu kalian memikirkan satu step lebih di atasnya lagi. Kalau seorang pedagang mie ayam, kalian berdagang misalnya di satu lokasi.
Kalian udah punya gerobaknya. Kemudian kalian punya bahan-bahannya. Terus kalian berjualan. Itu namanya apa? Pedagang mie ayam kan ya? Tempat, Bu. Kenapa? Ya, sewa tempat, Bu. Ya, kalian sewa tempat gitu. Itu namanya pedagang mie ayam. Tapi kalau kalian mau menjadi naik kelas lah istilahnya, lebih lagi dari usaha itu, yang kalian pikirkan adalah bagaimana, ini kata kuncinya ya, bagaimana kalian mengembangkan usaha mie ayam kalian tadi untuk lebih maju lagi, lebih dari sekedar yang kalian udah lakukan saat ini. Gitu bedanya ya. Jadi kalian ketika Punya punya usaha. usaha tadi mie ayam tadi, kalian nggak berhenti sampai di situ aja. Kalau berhenti sampai di situ aja ya kalian ya sebagai pedagang mie ayam. Tapi ketika kalian punya pemikiran, oh ini mie ayam ini ternyata sangat potensial, sangat disukain, resepnya unik, rasanya beda dari mie ayam yang ada. Misalnya kalian pernah dengar nggak mie ayam chili oil, pernah dengar nggak? Belum. Belum ya. Kalau di daerah ibu tuh kayak lagi banyak banget nih ayam chili oil. Terus ada juga di My daerah favorite. ada juga di daerah ibu baru buka namanya bakmi piring. Itu yang ngantri sampai berpuluh-puluh sampai sehari sampai habis ratusan piring ya, ratusan. Jadi Ada, Cok. disitulah kreativitas kalian diasah. Jadi bukan sekedar menjadi seorang pedagang mie ayam, tapi mie ayam yang bagaimana yang bisa kalian kembangkan sehingga bisa lebih lagi menjadi peluang yang lebih besar. Nah, kemungkinan untuk mengembangkannya itulah yang menjadi nilai lebih seorang wirausahawan. Apakah itu nanti kalian membuka cabang, kemudian mengembangkan resep yang lebih unggul atau yang lebih unik tadi ya bakmi nggak di mangkok tapi di piring, akhirnya jadi viral karena namanya yang unik, karena penyajiannya yang unik gitu. Padahal ya gitu-gitu aja sebetulnya. Tapi kalian sebagai seorang wirausaha tahu potensi itu bisa dikreativitasin lagi, bisa punya potensi yang lebih gitu. Nah, jadi itulah apa ya, karakter atau pelajaran menjadi seorang wirausaha. Atau bahkan kalian udah punya nih resepnya yang kalian bikin sendiri, misalnya pakai bumbu rahasia. Ternyata ada nih ramuan yang sangat Bumbu enak. cinta, Bu. Kenapa? Meruluk. Bumbu-bumbu cinta. Nah, ya nah itu termasuk itu bisa kita namakan gimmick. Gimmick tuh keunikan ya, keunikan yang beda dengan yang ada. Ya tadi apa bakmi piring, bakmi chili oil. Jadi kalian punya keunikan tertentu yang bisa kalian jadikan peluang yang lebih besar dibanding mie ayam yang lain. Nah, di situ seorang wirausaha melihat peluang. Ya. Jadi sekali lagi yang udah kalian bikin itu bagus. Karena memang kemarin itu yang ibu suruh memang kalian baru bereksplorasi untuk menjadi pengusaha juga gitu seperti apa. Tapi kita mulai nih masuk ke naik naik tingkat lagi wirausahanya dengan kelebihannya tadi. Nanti kita akan belajar kreativitasnya bagaimana sih kita mencari keunikan usaha kita. Gitu ya. Nah, jadi tadi ya balik lagi. Misalnya udah nih jadi mie ayam. Kalian bikin nama mie ayam yang unik, mie ayam cinta atau apa bakso cinta segala macam. Tapi juga nggak asal-asalan. Kalian pikirin kenapa namanya ini gitu. Terus kalian bikin mereknya, kalian bikin kita nyebutnya branding. Nanti kita akan belajar sekilas juga berapa minggu lagi. Bagaimana kalian membuat label nama itu sehingga diingat, sehingga disukain sama orang, gitu ya. Nah itu kelebihannya bagaimana kalian belajar wirausaha. Bahkan ada banyak cara metode untuk mengembangkan bisnis. Jadi bisa kalian punya cabang sendiri atau
kita buat semacam franchise. Di sini ada yang tahu franchise? Belum. Oke. Enggak. Nanti kita juga belajar sekilas franchise itu adalah pengembangan bisnis, tapi yang kita akan bekerja sama dengan pihak lain. Jadi dia akan membeli paket usaha kita untuk dikembangkan di tempatnya dia, gitu. Jadi salah satu yang juga sangat berhasil ya, itu buat saya ini terobosan baru. Ada namanya warteg. Warteg tahu ya? Rumah makan Tegal apa? Warung Tegal. Heeh. Wah. Ada nggak di Garut warteg? Ya, Enggak. jadi warteg itu oleh pengusahanya dia bikin franchise. Sampai sekarang tuh franchise-nya itu sampai udah ratusan. Jadi siapapun bisa membuat usaha warteg ini dengan resepnya dia, dengan tata cara yang udah dia bikin. Nah, dengan kayak gitu si wirausahawan warteg itu juga bisa mendapat keuntungan tanpa harus memiliki cabang. Jadi dia kasih, ya bisa disebut cabang juga, tapi pemiliknya udah bukan milik dia lagi gitu. Jadi dia punya berbagai rekanan ya yang akan mengambil namanya yang sama yang udah kalian bikin itu, karena nama itu udah ngetop, jadi dia bisa kembangkan. Nah, untuk membuat nama brand kalian, nama merek kalian ngetop, nah disitulah tugas kalian untuk ngebangun usaha kalian gitu. Yang mana kalian harus punya kelebihan-kelebihan dari apa yang kalian produksi. Gitu ya. Ini sekilas aja dulu ya. Ini contoh-contohnya. Jadi mau yang nanti mau ngembangkan usaha kuliner atau tadi di sini itu kita akan simulasikan sampai Ibu berharap di kelas ini sampai nantinya kita berjalan, kalian benar-benar paham dan bisa melakukannya sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sampai sini udah jelas ya? Udah. Tugas yang untuk proyek diri ini kita akan setiap minggu akan kita update. Jadi untuk minggu depan, tolong kalian tulis di buku dan ini wirausahanya apa, dengan kenapa saya pilih bidang ini, dan kita minggu depan kita bahas. Jelas ya ini? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke project yang memang sudah kita juga mulai di minggu kemarin. Sebelumnya kalian udah terima belum buku cetak yang Ibu kasih? Belum. PDF-nya? Belum. Oh, belum ya? Ya. Oh, oke. Minggu lalu sebetulnya Ibu sharing ke Teh Lia, adminnya, untuk di-share ke kalian. Tapi nanti buku cetaknya itu bukan tercetak ya, berupa PDF. Bisa kalian baca di handphone. Jadi sambil jalan kalian juga bisa baca-baca atau lihat materi. Sebetulnya materi prakarya dan wirausaha itu kan memang sudah terstruktur ya dari SMK-nya sendiri gitu, dari departemen pendidikan ya. Nah, cuma di sini Ibu juga tambahkan kira-kira kebutuhan apa yang kalian butuhkan dari situ. Nah, sambil berjalan ini, dari materi buku cetak, memang proyek yang harus dijalankan adalah usaha kerajinan ini. Makanya kita sambil jalan melakukan ini. Ya, cuma di sini nanti kita akan menyelesaikannya, hasil akhirnya baru berupa sketsa saja dulu, gitu ya. Dan kemarin udah ada yang ngumpulin satu. Nanti kita sambil nunggu juga yang lain. Nah, di sini Ibu mau jelasin sedikit. Nah, mungkin minggu-minggu kemarin belum Ibu jelaskan. Untuk mempermudah kalian bayangkan proyek usaha kerajinan ini akan dipasarkan, itu ceritanya di sebuah toko oleh-oleh khas Garut atau Jawa Barat. Ya, jadi
kalian jadi kalian akan lebih mudah membayangkannya. Jadi bayangkan aja ada sebuah toko oleh-oleh Garut, taruhlah di kota Garut, ya, yang membutuhkan barang-barang kerajinan untuk dijual di sana. Jadi saat ini kan banyak juga ya toko-toko. Orang-orang tuh kalau ke wisata ke sebuah daerah, dia biasanya akan membelikan oleh-oleh. Nah, oleh-oleh itu macam-macam, ada makanan, ada kerajinan. Nah, di sini yang kalian bikin adalah kerajinan yang punya nilai budaya lokal. Kayak di Jakarta misalnya oleh-olehnya adalah kerajinannya ondel-ondel. Nah, disinilah tugas kalian untuk membuat kerajinan apa sih? Nah, di sini Ibu juga kasih contoh. Oh iya, sebelumnya kita udah sampai di tahap ini ya. Jadi, pencarian ide. Ini kan kalian berkelompok ya, berdua-berdua. Ibu harap sih udah pada punya idenya. Kemudian juga Ibu mau lihat sketsa gambarnya udah sampai mana yang belum ngumpulin. Sebenarnya ide sketsa ini adalah masih dalam proses pencarian ide produk. Jadi bukan belum menjadi hasil akhir, tapi masih ngayal. Kira-kira bagusan ini atau ini ya. Ini ide A, ide B, ide C, ide D, sampai kalian sebanyak mungkin eksplorasi, baru dari situ kalian pilih ide yang terbaik. Gitu. Karena kalau kalian cuma punya satu ide, bisa jadi ide kalian itu mentok. Belum tentu itu ide yang terbaik. Tapi kalau kalian eksplor lagi, pilih lagi, cari lagi, gitu, kalian ada pilihan. Nah, kreativitas itu adalah sesuatu yang tidak singular, tidak artinya apa ya? Tidak cuma satu ide. Yang namanya orang kreatif itu justru dari sekian ribuan ide terpilihlah satu ide. Nah, itu kreatif gitu. Nah, dari situ baru terakhirnya kita bikin rancangan produksi. Ini Ibu kasih contoh lagi untuk memudahkan kalian. Nah, kemarin kan udah nih ada yang pada nyebutin kira-kira apa, misalnya budaya non bendanya, ada yang berupa cerita, ada yang berupa tari-tarian. Nah, ini di sini Ibu kasih contoh budaya non benda. Ada yang tahu cerita Kabayan nggak? Tahu. Ada. Nah, ini Ibu kasih contoh. Misalnya, kalian memilih budaya non bendanya adalah cerita Kabayan. Kemudian, tadi ya Ibu bilang, ide nggak boleh hanya satu. Karena nanti, kalau ide itu ternyata tidak berjalan dengan baik, kalian jadinya tidak punya alternatifnya. Padahal, kalau namanya di kreativitas, kita harus banyak alternatif. Nah, di sini, dari cerita Kabayan aja bisa dibikin beberapa jenis. Misalnya, kalian, bisa dari materialnya pakai kayu aja. Bagaimana menggabungkan cerita Kabayan dengan material kayu. Jadilah boneka wayang golek tokoh Kabayan. Karena selama ini sesuatu yang unik. Balik lagi, seorang wirausahaan bisa membuat benda, produk yang bisa berdaya jual tinggi, yang unik. Nah, jadi dari ide-ide kalian, ini yang harus kalian cari. Potensinya, Ibu yakin setiap anak muda itu kreatif juga. Ya, cuma aja ada yang tidak tersalurkan, ada yang nggak percaya diri gitu, atau ada yang nggak ngerti gitu. Padahal sebenarnya semua punya potensi kreatif dan semua bisa memikirkannya. Kita belum sampai produksinya ya. Memikirkannya Ibu yakin bisa, karena anak-anak zaman sekarang referensi itu banyak sekali. Kalian juga punya waktu luang yang cukup banyak dan punya daya khayal yang tinggi. Gitu. Nah, di wirausaha itu semua dimungkinkan. Kalian bisa menghayal setinggi-tingginya untuk membuat produk yang unggul. Ya. Jadi, tadi wayang golek selama ini yang kalian tahu apa sih wayang golek tokohnya? Biasanya siapa? Ada nama-namanya nggak? Yang Ibu tahu sih ada namanya dulu Cepot. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Cepot ya. Nah, makanya apakah
itu bisa jadi ke tokoh, silakan aja gitu. Tapi kalau memang belum ada, itu akan lebih unik lagi karena ini belum ada gitu. Si Kabayan menjadi tokoh wayang golek. Ini menjadi potensi, menjadi peluang. Terus juga misalnya dari bahan bambu, kalian bisa bikin kincir angin, tahu nggak yang bisa muter-muter di atas genteng. Nah, ya itu bisa kalian bikin dengan gambar bentuk kabayan. Itu contoh pertama dan kedua. Kemudian misalnya kalian mau explore yang lain. Ibu udah browsing-browsing nemu, oh ternyata ada batik dari Garut, namanya batik Garutan. Nah, di sini misalnya kalian, oh di Garut juga potensinya punya apa namanya pengrajin kulit yang sangat banyak gitu ya di Garut itu, sehingga eh, selain mudah didapat mungkin harganya juga lebih murah gitu. Jadi bisa dieksplor. Dari situ bisa jadi sebuah tas, membuat desain tas. Kalau yang ada yang suka ngedesain ya, di sini bisa tuh bikin dari gabungin batik Garut menjadi dengan kulit menjadi tas untuk bisa jadi souvenir atau memang barang produk yang kumpul itu dari daerah Garut. Nah, di sini kan baru pencarian Maaf, ya. di sini berisi ya. Kemudian untuk riset produk. Nah, di sini Ibu juga baru tahu kalau kalian semua sudah dengan mudahnya mengakses internet ya. Jadi bedanya kalau di kelas Ibu justru Ibu membuka seluas-luasnya kalian mengeksplorasi melalui internet. Karena zaman sekarang akan jauh lebih mudah kalian mendapatkan informasi dari internet ya, selama memang itu informasi yang baik-baik ya, yang memang kalian butuhkan. Jadi kalian risetlah, mencari referensi tadi melalui internet. Contohnya si Kabayan, oh tokohnya seperti ini. Ini referensi kalau boneka wayang goleknya, kalau ini kan yang si Cepot tadi. Apakah si Cepot ini nanti saya mau gambar menjadi serial wayang golek si Kabayan dan teman-temannya, atau menjadi kincir angin. Di sini kincir angin si Kabayan. Ya, juga contoh tadi, oh ini batik Garut digabung sama tas ini. Gitu. Nah, selanjutnya setelah terkumpul ini, prosesnya adalah kalian buat sketsanya. Ya, jadi kemarin rata-rata, tadi kan juga ada yang nanya, gimana sih cara ngumpulinnya? Nah, Ibu kasih tahu. Di sini nggak ada patokan, balik lagi ya. Kita kelas wirausaha itu kelas bisa dibilang termasuk kelas kreativitas. Ya, yang Ibu nilai adalah usahanya dan kreativitasnya. Jadi agak berbeda dengan kelas lain yang mempelajari ilmu pasti. Yang 1+1 sama dengan 2 gitu. Kalau di luar 2 bisa jadi mendapat penilaian yang salah gitu. Nah, sedangkan kalau di kelas wirausaha itu justru setiap murid bisa mengeksplorasi lebih dari satu jawaban. Lebih dari satu alternatif. Jadi, yang kalian kumpulkan itu bisa macam-macam jenisnya. Ibu bisa menerima berbagai macam. Mau itu bentuknya sketsa-sketsa yang banyak, tapi kalian itu bisa yang penting kalian bisa merealisasikan ide yang ada di kepala kalian. Ya. Kalau Ibu menyarankan bentuknya memang berupa oret-oretan, berupa gambar. Karena akan lebih mudah. Kalau ditulis misalnya tasnya Di selempang. sininya lagi hujan besar. Kedengeran nggak suaranya? Enggak, Bu, enggak jelas, Bu. Oh, nggak jelas karena hujan besar ya. Kalau dari Iya, Bu. Jatisari kedengeran nggak? Coba, Bu, Oke, nggak apa-apa. Mungkin ini kan juga udah sebentar lagi. Ibu mau jelasin sedikit aja. Jadi pengumpulan tugasnya, mungkin ini 15 menit ini kalian gunakan buat memfoto progres yang udah kalian bikin, yang kelompok berdua tadi, dan kirimkan ke Ibu. Ya, jadi minggu depan kita bahas kira-kira ini bisa dikembangkan ke arah mana, ini bisa menjadi lebih baik enggak, ini bisa lebih menjual enggak,
Itu yang nanti kita bahas. Nah, jadi tolong sambil jalan sambil difoto, tapi di sini mau Ibu jelasin kalau nantinya Ibu lebih menyarankan bentuknya itu berupa sketsa, berupa gambar, yang banyak apa istilahnya penjelasannya dari gambar itu, gitu ya. Jadi bukan seperti esai jawaban yang panjang-panjang gitu enggak, tapi dari gambar itu kalian jelasin maksudnya apa. Kemudian yang minggu depan kita bahas. Jadi hari ini kan belum ada tentang produksi. Nah, yang minggu depan kita akan bareng-bareng bikin perhitungan biaya produksi dari yang udah kalian bikin souvenirnya. Ya. Jadi di sini ada ini contoh perhitungan yang sangat sederhana. Mungkin beberapa kalian udah ada yang bikin kemarin ya dari yang usaha apa sih mie ayam, usaha makanan yang lain juga gitu. Jadi kalian tulis aja nih patokannya seperti ini. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga produksi, biaya overhead, sama biaya produksi. Di sini ada yang tahu biaya overhead nggak? Tunjuk tangan. Belum. Ada yang udah tahu? Udah tahu. Udah tahu ya. Oke. Ini sebelum kita sudahin kelasnya, Ibu sekilas jelasin. Jadi, ini contohnya. Misalnya tadi kita ngomong membuat kerajinan tas batik ya. Jadi, minggu depan kita akan mencoba perhitungan biayanya. Jadi, misalnya kulit. Ini bahan bakunya aja. Kulitnya misalnya harga 50.000, kainnya 20.000, tali tasnya 5.000, kunci resleting 5.000 sampai kalian mendapatkan biaya bahan baku membuat tas. Ya, itu total 85.000. Jadi ini jangan dicampur-campur sama yang lain. Ini benar-benar hanya biaya bahannya saja untuk sampai menjadi tas. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga produksi. Jadi kalian bekerja sama dengan seorang penjahit tas karena kalian belum mampu membuat tas yang baik gitu ya. Nah, di sini ada tukang jahit. Jasanya itu seharga 50.000. Itu masuk dengan biaya tenaga produksi. Kemudian kita sebut dengan biaya overhead. Nah, ini jangan sampai kalian lupa atau tidak memperhitungkan karena bisa jadi kalian rugi. Nah, overhead itu adalah biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi. Jadi, misalnya dalam membuat bahan baku itu kalian kan harus membeli. Di situ ada ongkos kirim. Nah, ongkos kirim itu adalah overhead atau biaya ketika kalian harus pergi ke tukang jahit. Itu kan juga memerlukan biaya. Itu biaya overhead atau mungkin selama ini kalian nyebutnya biaya lain-lain gitu. Nah, itu masuknya overhead. Jadi, yang mendukung proses produksi kalian. Jelas nggak? Jelas. Ya, oke. Itu terpisah sendiri ya, jangan digabung. Jadi, nanti ujungnya bagaimana kamu menghitung harga jual. Gitu ya, biaya bahan baku, biaya tukang jahit, overhead, total, sampai akhirnya misalnya kalian membuat produksi 3 tas. Ini 6 ya. 6 apa 3 sih nih? Ya. 3 tas total harganya 480.000. Nah, jadi untuk minggu depan kita menyelesaikan proyek ini dulu ya. Kita belum bisa menentukan harga jual karena kalian nanti masih ada biaya untuk marketing. Atau misalnya kalian harus menyewa tempat gitu. Itu nanti akan berbeda lagi. Jadi sampai akhirnya kalian menemukan harga jual yang sesuai dan yang paling pas untuk produksi kalian. Ya, jadi nanti kita bahas tersendiri gitu. Nah, si biaya marketing ini atau bahkan juga masih ada lagi biaya kemasan. Kadang-kadang kan memang kita butuh kemasan yang nggak mungkin tas kita kasih begitu aja. Kita kasih lagi dikemas supaya lebih cantik, supaya lebih baik untuk diberikan ke orang. Nanti itu bisa masuk ke dalam biaya kemasan.
ya. Biaya packaging. Nah, ya kurang lebih sampai di sini pelajarannya. Jadi proyek lanjutannya di minggu depan kita akan menghitung ini bareng-bareng ya, masing-masing kita simulasi sampai nanti sekilas kita juga membahas tentang marketing mungkin ya. Mulai masuk bagaimana membuat pemasaran yang menarik. Selain itu juga jangan lupa tadi ya si tugas dirinya supaya kita juga bisa bahas untuk menjadi bekal kalian juga. Dan ini 10 menit sebelum pulang tolong difoto apa namanya? Tadi tugas project 2-nya ya. Udah, Bu. Udah, oke. Udah dikirim sama Ibu. Yang belum dikirim tolong dikirim di foto sekarang sama tolong tulis namanya ini siapa dengan siapa gitu ya. Yang sudah Oke, ngirim Bu. foto Udah. ya, yang udah ngirim foto boleh pulang. Udah, Bu. Udah semua? Ayo, Rahman. Tunggu Ibu lihat dulu ya, sebentar Ibu cek dulu sambil Ibu absen ini ya. Yang udah adalah Novi baca semua. Ibu, Rahma udah. Novi. ya, ini yang tadi yang udah kan yang pertama itu Udah masuk. Astri dan Vina udah ya. Terus di sini ada Novi dan Nuriani. Ibu, Aira, Rahma, Suyanti, Novi. Iya, tadi ya, udah. Iya, Ibu tadi sekalinya nggak ada. Ada yang nggak ada ya? Kenapa? Sakit ke sekolah. Ditulisnya di buku itu. Siskanya. Di Gimana nggak jelas? Sorry. Iya, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Intinya tolong dikirim hari ini apapun yang udah kalian selesaikan sampai di mana Ibu mau tahu perkembangannya. Kalaupun ada yang nggak masuk, tolong temennya yang masuk nggak apa-apa kirim aja tugasnya. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya. Anjay, 4 menit sudah itu sore. Yo, assalamualaikum. Bye. Liv ya. Bye.